Wah, luar biasa. Lihat pertumbuhan pohon buah ini. Beberapa bulan lalu kami mencoba teknik yang jarang diketahui dan hasilnya luar biasa. Hari ini saya ajarkan metode tourniquet langkah demi langkah. Teknik sederhana ini akan meningkatkan hasil buah Anda, bahkan bisa digunakan untuk memperbanyak pohon baru. Jadi mari kita lihat. Hari ini saya akan mempraktikkan teknik ini pada pohon lemon yang baru berumur sekitar 2 tahun ini. Namun, yang menarik adalah metode yang sama ini bisa diterapkan dengan sempurna pada pohon yang jauh lebih besar dan jauh lebih tua. Dalam kasus ini, saya hanya akan mengerjakannya pada satu dahan agar Anda bisa melihat seluruh prosesnya dengan jelas. Selain itu, pohon ini sebenarnya tidak membutuhkan rangsangan ini karena kondisinya sangat sehat, sangat kuat, dan seperti yang Anda lihat, sudah syarat dengan buah. Tapi justru karena itulah, ini sempurna untuk mengajarkan Anda tekniknya, tanpa membahayakan perkembangan pohonnya. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membersihkan area tempat kita akan bekerja. Kita singkirkan daun-daun yang mungkin mengganggu, dan biarkan dahannya benar-benar bersih. Semakin bersih areanya, semakin nyaman untuk bekerja, dan semakin jelas kita bisa melihat seluruh prosesnya. Sekarang kita akan menandai dengan spidol titik tepat di mana kita akan memasang kawatnya. Detail kecil ini membantu kita bekerja dengan presisi dan agar tidak menggeser tourniquet setelah dipasang. Dan sekarang bagian yang paling penting. Ini adalah kawat yang akan kita gunakan. Seperti yang Anda lihat, kawat ini sama sekali tidak istimewa. Ini adalah kawat galvanis yang bisa Anda temukan di hampir semua toko bangunan. Tidak perlu membeli bahan yang aneh-aneh atau peralatan khusus. Kawat ini memiliki ketebalan sekitar 2 hingga 3 mm, yang kurang lebih setara dengan 1/8 inci. Ukurannya juga tidak harus tepat. Yang penting adalah kawat tersebut memiliki ketahanan yang cukup, agar bisa dikencangkan dengan baik tanpa mudah putus atau berubah bentuk. Sekarang kita hanya perlu memotong sepotong kawat. Panjangnya akan bergantung pada ketebalan dahan. Jika dahannya lebih tebal, kita akan butuh sedikit lebih banyak kawat. Jika lebih tipis, kita akan butuh lebih sedikit. Dalam kasus saya akan memotong sepotong kawat sepanjang kira-kira 10 cm, sekitar 4 inci, karena dahan yang akan saya kerjakan cukup kecil. Yang penting adalah Anda memiliki cukup kawat untuk melingkari dahan sepenuhnya dan bisa melilitkannya beberapa kali sebelum mengencangkannya dengan tang. Setelah dipotong, kita lingkarkan sepenuhnya di sekeliling dahan dan putar beberapa kali agar posisinya pas. Seperti ini. Saat ini belum perlu dikencangkan sepenuhnya. Kita hanya ingin menempatkannya di posisi yang tepat. Sekarang dengan bantuan tang kita akan mulai memutarnya sedikit demi sedikit. Lakukan perlahan saja. Yang penting adalah kawatnya menegang secara bertahap hingga benar-benar kencang. Dan disinilah kunci dari seluruh metode ini. Kawat harus terpasang dengan kencang. Kita tidak ingin kawatnya longgar karena jika begitu, kita tidak akan mendapatkan efek yang kita inginkan. Bukan berarti kita harus mematahkan dahannya, kita hanya ingin memberikan tekanan yang cukup untuk menghambat aliran getah. Lalu apa yang terjadi saat kita melakukan ini? Yang kita lakukan adalah membatasi aliran getah olahan, yang bertugas mengangkut gula yang diproduksi oleh daun ke seluruh bagian pohon lainnya. Dengan menghambat aliran tersebut, gula-gula itu mulai menumpuk di atas ikatan, dan penumpukan itu memicu respons fisiologis di bagian dahan tersebut. Justru karena itulah, teknik ini telah digunakan selama bertahun-tahun sebagai cara untuk mendukung pembungaan dan merangsang produksi buah pada dahan-dahan tertentu di pohon. Jika Anda melakukan teknik ini terlalu dini atau di luar musim, pohon mungkin akan mengeluarkan bunga saat kondisinya tidak tepat, dan banyak dari bunga tersebut akhirnya akan gugur. Itulah mengapa sangat penting untuk memilih waktu yang tepat. Bagaimanapun, jika Anda tidak tahu kapan waktu yang ideal untuk melakukannya pada pohon buah Anda, jangan khawatir. Tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini, beritahu saya pohon buah apa yang Anda miliki dan dari negara mana Anda menonton, dan dengan senang hati saya akan memberitahu Anda waktu terbaik untuk menerapkan teknik ini dalam kasus Anda. Dengan begitu, Anda bisa melakukannya di waktu yang tepat dan memanfaatkan potensi maksimalnya. Nah, teknik tourniquet sudah selesai kita lakukan.
Mulai dari sini, kita bisa membiarkan cabangnya seperti apa adanya dan menunggu pohonnya melakukan tugasnya. Tapi ada satu hal yang sangat jarang dimanfaatkan orang. Karena kita sudah selesai melakukan torniket, ini adalah saat terbaik untuk mencoba mendapatkan pohon buah baru dari cabang yang sama ini. Dan bagaimana caranya? Nah, itu jauh lebih sederhana daripada yang terlihat. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat beberapa sayatan memanjang kecil tepat di atas kawat. Penting bagi kita untuk membuatnya di bagian atas, karena di area inilah kita ingin mendorong munculnya akar baru. Tidak perlu membuat sayatan yang terlalu dalam. Satu-satunya tujuan kita adalah menggores kulit kayu sedikit demi sedikit untuk memaparkan lapisan yang ada tepat di bawahnya, yaitu kambium. Justru dari area itulah nantinya akar akan mulai berkembang. Jika cabangnya lebih tebal, Anda bisa membuat beberapa sayatan lagi. Jika lebih tipis, beberapa sayatan saja sudah cukup. Yang penting adalah menyebarkannya di sekeliling cabang agar akar memiliki beberapa titik untuk mulai berkembang. Setelah semua sayatan selesai dibuat, kita akan mengoleskan lidah buaya ke seluruh permukaannya. Saya biasanya menggunakan lidah buaya karena membantu menjaga seluruh area ini tetap terhidrasi dengan baik dan menciptakan lingkungan yang sangat mendukung saat seluruh proses dimulai. Sekarang kita akan tinggalkan cabang ini sejenak dan menyiapkan langkah berikutnya. Dan di sini ada satu detail yang sering dilakukan salah oleh banyak orang sebelum meletakkan media tanam. Saya lebih suka membasahinya terlebih dahulu. Mengapa? Karena jika kita memasangnya dalam keadaan benar-benar kering, sangat mudah terbentuk kantong udara atau area di mana media tanam tidak bersentuhan dengan seluruh permukaan cabang, dan itu bisa membuat proses perakaran tidak sebaik yang kita harapkan. Jadi kita basahi sedikit sampai merata, lembab, tapi tidak sampai tergenang air. Sementara itu, kita ambil gelas sekali pakai dan buat potongan memanjang dari atas ke bawah. Ini akan memungkinkan kita untuk membukanya dan memasangnya di sekeliling cabang tanpa harus menekuk atau merusaknya. Setelah gelas terpasang, kita isi sedikit demi sedikit dengan media tanam yang lembab. Sambil menambahkannya, kita akan menekan dengan sangat lembut menggunakan jari untuk menghilangkan kemungkinan adanya rongga udara, tetapi tanpa memadatkannya terlalu keras. Satu-satunya yang kita inginkan adalah agar seluruh area tempat kita membuat potongan tadi tertutup sempurna oleh media tanam yang lembab. Setelah ini selesai, kita hanya tinggal satu langkah terakhir. Sekarang kita akan membutuhkan plastik hitam. Dalam kasus saya akan menggunakan potongan kantong sampah karena berfungsi dengan sempurna dan pastinya kita semua punya satu di rumah. Satu-satunya yang akan kita lakukan adalah membungkus gelas tersebut sepenuhnya dengan plastik ini. Dan mengapa kita melakukannya? Sangat sederhana. Yang kita cari adalah menjaga kelembapan selama waktu yang dibutuhkan dahan untuk menghasilkan akar baru. Semakin stabil kelembapan itu, semakin baik kondisi agar cangkokan berhasil. Untuk mengikatnya, kita cukup membuat ikatan di bagian bawah dan satu lagi di bagian atas. Tidak rumit kok, yang penting adalah agar tertutup rapat supaya media tanam tetap lembab selama mungkin. Dan selesai. Dengan ini, seluruh prosesnya sudah selesai. Mulai sekarang, perawatannya sangat mudah. Sesekali buka sedikit bagian atasnya dan periksa kelembapan media tanamnya. Jika Anda melihatnya mulai mengering, tambahkan sedikit air sampai lembab kembali dan tutup lagi plastiknya. Tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Dan selesai. Sekarang tinggal menunggu saja. Dalam kasus saya, sudah sekitar 2 bulan berlalu dan lihatlah hasilnya. Di satu sisi, pohonnya sudah mulai merespons teknik pengikatan, memicu pembungaan dan bersiap untuk menghasilkan lebih banyak buah. Dan di sisi lain, kita sudah memiliki pohon lemon baru yang sudah berakar sepenuhnya. Lihat jumlah akar yang telah dihasilkannya. Itulah tepatnya yang kita cari. Mulai dari sini, yang perlu dilakukan hanyalah memotong di bawah cangkokan, memisahkannya dari tanaman induk, dan memindahkannya ke dalam pot. Selama beberapa hari pertama, saya sarankan untuk menyimpannya di area yang teduh agar bisa beradaptasi sedikit demi sedikit, sementara ia mengembangkan sistem perakarannya sendiri.
Dan sesederhana itu, hanya dengan satu teknik kita telah mendapatkan lebih banyak buah dan satu pohon lemon baru. Jika Anda menyukainya, berikan like, subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.